Hai, perkenalkan nama saya Raymunda Boe. Kami dari kelompok Tata Busana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tata busana dalam bermain drama. Yang pertama, pengertian tata busana. Yang dimaksud dengan tata busana adalah sesuatu hal yang mengatur tentang busana atau pakaian atau baju apa yang akan digunakan dalam bermain drama. Yang kedua, bagian-bagian tata busana. Yang pertama, busana dasar. Yang kedua, busana kaki. Yang ketiga, busana tubuh. Yang keempat, busana kepala. Yang kelima, busana aksesoris. Dan yang keenam, busana propertis. Yang ketiga, tujuan dari tata busana. Yang pertama, agar dapat membantu memperlihatkan suatu ciri atas peranan. Yang kedua, membantu memperlihatkan adanya hubungan pemeran yang satu dengan pemeran yang lain. Yang ketiga, membantu menghidupkan perwatakan pelaku. Yang keempat, membantu menunjukkan individualisasi peranan. Yang kelima, memberi fasilitas dan gerak pelaku. Memberi fasilitas dan gerak pelaku. Tujuan dan fungsi tata busana. Dalam pementasan tidak perlu perlengkapan kostum yang mahal, tetapi yang diperlukan adalah efek dari kostum tersebut pada pementasan. Tata busana mempunyai tujuan yaitu yang pertama, membantu penonton agar mendapatkan suatu ciri atas pribadi peranan. Yang kedua, membantu memperlihatkan adanya hubungan peranan yang satu dengan peranan yang lain, misalnya itu sebuah seragam kesatuan. Agar busana pementasan mempunyai efek yang diinginkan, maka busana harus menunaikan beberapa fungsi tertentu, yaitu yang pertama itu membantu menghidupkan perwatakan pelaku. Artinya, sebelum dia berdialog, busana yang dikenakan sudah menunjukkan siapa dia sesungguhnya, umurnya, kebangsaannya, status sosialnya, kepribadiannya. Bahkan, tata busana dapat menunjukkan hubungan psikologisnya dengan karakter-karakter lainnya. Yang kedua, membantu menunjukkan individualisasi peranan. Artinya itu, warna dan gaya tata busana harus dapat membedakan peranan yang satu dengan peranan yang lain. Yang ketiga, membantu memberi fasilitas dan membantu gerak pelaku. Artinya, pelaku harus dapat melaksanakan laku atau acting perannya tanpa terganggu oleh busananya. Busana itu tidak harus dapat memberi bantuan kepada pelaku, tetapi busana harus sanggup menambah efek visual gerak, menambah indah dan menyenangkan dilihat di setiap posisi yang diambil oleh pelaku. Hal ini sebagian besar tergantung pada temperamen dan kerjasama antara pelaku dan perencana. Pelaku yang pandai dan cukup latihan biasanya dapat menguasai busana yang sulit untuk dapat mencari efek visual yang menarik. Alat dan bahan tata busana dasar. A. Alat produksi tata busana. Peralatan tata busana sangat beragam. Peralatan menyangkut teknik pemakaian dan produksi tata busana. Busana pementasan teater tidak harus diproduksi, tetapi memanfaatkan busana yang ada. Ketika busana teater harus diproduksi, maka harus melakukan tahap kerja yang panjang.
Setiap tahap membutuhkan peralatan berbeda. Peralatan pembuatan busana teater adalah sebagai berikut. 1. Gunting. Gunting untuk memproduksi busana terdapat beberapa jenis dengan fungsi berbeda, antara lain gunting kain dan gunting benang. Gunting kain adalah gunting khusus untuk memotong kain. Sedangkan gunting benang berfungsi untuk menggunting benang bagian busana yang sulit dijangkau. 2. Penggaris. Penggaris merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk memproduksi busana. Yang ketiga, radar. Radar merupakan alat yang berfungsi untuk menekan karbon jahit saat memberi tanda pola pada bahan busana yang akan dijahit. Yang keempat, pencabut benang. Pada busana sering terdapat jahitan yang tidak terpakai atau terjadi kekeliruan dalam proses menjahit. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pencabut benang. Alat ini berupa logam dengan ujung bercabang. Yang kelima, jarum. Jarum merupakan alat yang dipergunakan untuk memasukkan benang ke dalam kain pada proses penjahitan. Jarum bermacam-macam jenis dan fungsinya. Jarum tisik untuk memasang aksesoris, baik berupa kain atau manik-manik. Yang keenam, mesin jahit. Mesin jahit terdapat berbagai jenis. Mesin jahit yang digunakan adalah mesin jahit manual yang dioperasikan dengan kayuhan kaki. Yang ketujuh, setrika. Setrika dibutuhkan pada saat memproduksi busana dan persiapan pementasan. Setrika yang paling sering dipakai adalah setrika listrik yang dapat diatur temperaturnya. Terdapat pula setrika dengan semprotan air. Setrika dengan semprotan air akan mempercepat proses merapikan busana. Setrika tradisional adalah setrika yang bersumber panasnya diperoleh dari batu arang. Arang diletakkan di dalam setrika, kemudian dibakar sehingga menghasilkan bara api. Panas bara api ini yang menjadi sumber untuk menghaluskan busana. Yang kedelapan, boneka jahit. Boneka jahit berbentuk torso yang tersedia dalam berbagai ukuran, yaitu ada yang berukuran S, M, L, dan XL. Fungsi boneka jahit adalah untuk meletakkan busana agar dapat mengetahui jatuhnya jahitan. Yang kesembilan, kapur dan pensil jahit. Kapur dan pensil jahit adalah alat yang digunakan untuk memberi tanda atau ukuran atau tanda untuk membuat pola gambar sebelum dipotong. Yang ke-10, alat ukur atau meteran. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur pola waktu membuat pola. Ukuran busana disesuaikan dengan pemeran yang hendak memakai busana. Alat ukur terbuat dari pita plastik atau kain sehingga bisa mengikuti lengkungan pola yang hendak dibuat. B. Bahan produksi tata busana. Yang pertama, bahan alami. Bahan alami berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia untuk busana. Bagian tumbuhan yang bisa dipakai untuk bahan busana adalah daun, batang, dan kulit kayu. Yang kedua, tekstil atau kain. Tekstil atau kain merupakan bahan utama pembuatan busana. Bahan tekstil merupakan bahan yang paling banyak dipakai untuk pementasan teater. Tekstil bersumber dari bahan alami baik dari serat tumbuhan maupun serat binatang. Yang ketiga, bahan sintetis.
Spons yang terbuat dari bahan polimer merupakan bahan yang penting dalam pembuatan busana teater. Spons memiliki jenis dan karakter yang berbeda-beda. Spons dengan pori-pori lebar memiliki karakter lunak dan elastis, sering dimanfaatkan untuk mengisi dan menebalkan bagian busana tertentu. Misalnya, bagian pundak untuk menyamarkan pundak yang sempit dan turun. Yang keempat, kulit. Kulit berbentuk lembaran seperti kain. Kulit dimanfaatkan untuk busana sejenis jaket. Kulit yang baik diambil dari kulit binatang. Ada pula sejenis kulit sintetis atau sering disebut dengan Oscar kulit atau karlit yang memiliki karakter tidak Teknik penggunaan alat dan bahan tata busana dasar. Yang pertama, A. Teknik penggunaan alat. Fungsi teknik penggunaan alat adalah agar alat yang digunakan selama proses produksi busana tidak mudah rusak dan terjamin keselamatan kerjanya. Sebelum menggunakan alat untuk proses produksi busana, harus mengetahui karakteristik dan teknik memakai alat yang digunakan. Alat yang perlu diketahui cara penggunaannya adalah sebagai berikut. 1. Gunting. Gunting terdiri dari dua jenis, yaitu gunting tangan dan gunting mesin. Gunting tangan bergagang dua lubang, yaitu lubang besar dan lubang kecil. Gagang lubang besar sebagai tempat 4 jari dan lubang kecil untuk tempat ibu jari. Penggunaan gunting benang dilakukan dengan cara menjepit penggagangnya, karena gunting ini hanya memiliki satu pegangan untuk menempatkan 2 jari. Yang kedua, penggaris. Teknik penggunaan penggaris jahit sama dengan penggunaan penggaris untuk kertas. Penggaris untuk menjahit bisa berfungsi sebagai alat ukur, tetapi fungsi utama adalah untuk membuat garis pada saat pembuatan pola busana. Penggunaannya dengan cara menempatkan penggaris di atas kain yang akan digambari pola busana dengan menghubungkan titik yang sudah ditandai dengan titik lain. Yang ketiga, radar. Radar digunakan berpasangan dengan karbon jahit. Radar yang baik adalah waktu pemakaian radar, rodanya dapat dipergunakan dengan lancar dan tidak oleng. Yang keempat, pencabut benang. Pencabut benang adalah alat yang digunakan untuk mencabut benang ketika terjadi kesalahan menjahit. Cara menggunakan alat ini dengan cara mengelinapkan ujung alat di antara benang yang akan dicabut atau dihilangkan, kemudian mendorongnya sampai benang terputus. Yang kelima, jarum. Jarum yang digunakan menjahit antara lain jarum jahit mesin, jarum tangan, jarum pentul, pengait benang, dan tempat penyimpan jarum. Jarum mesin dan jarum tangan terbuat dari baja berujung tajam agar bahan yang dijahit tidak rusak. Jarum tangan mempunyai tingkatan nomor jarum tangan yang baik adalah jarum yang panjang dan ramping. Jarum jahit tangan digunakan untuk menghias, mengisip, dan menjulur. Yang keenam, mesin jahit. Mesin jahit dibagi atas 2, yaitu mesin jahit manual dan mesin jahit listrik. Cara pemakaian mesin jahit manual adalah dengan cara menggayuh pedal dengan kaki ke atas dan ke bawah. Sebelum kaki menggayuh pedal, dibantu dengan tangan yang menggerakkan roda mesin jahit yang ada pada bagian kanan mesin jahit ke arah dalam atau ke arah tubuh penjahit. Sedangkan pemakaian
mesin jahit listrik dilakukan dengan cara menghubungkan stop kontak pada sumber listrik, kemudian menginjak pedal motor mesin jahit dengan lembut. Yang ketujuh, setrika. Setrika adalah alat pres panas yang berfungsi untuk menghaluskan kain agar terlihat rapi. Setrika dibagi atas dua, yaitu setrika listrik dan setrika arang. Cara pemakaian setrika listrik, langkah awalnya adalah menghubungkan sumber listrik dengan setrika, kemudian mengatur tingkat panas sesuai dengan bahan yang akan dipres. Yang berikut cara pemakaian setrika arang, yaitu mengambil bara api kemudian diisikan ke dalam setrika. Yang kedelapan, kapur atau pensil jahit. Kapur jahit berbentuk segitiga dengan sisi tipis warna putih, merah, kuning, biru. Sedangkan pensil jahit mempunyai isi kapur yang mempunyai warna yang beraneka ragam. Penggunaan kapur jahit dibantu dengan penggaris dan tanpa bantuan penggaris. Penggunaan warna kapur atau pensil kapur harus berbeda dengan warna kain yang hendak diberi tanda. Misalnya ketika akan memberi tanda pada kain berwarna putih, maka tidak boleh memakai kapur berwarna putih. Yang kesembilan, meter atau alat ukur. Proses pembuatan pemakaian mulai dari persiapan pola sampai penyelesaian memerlukan alat ukur. B. Teknik penggunaan bahan. Teknik penggunaan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi busana pentas sangat penting, karena tidak semua bahan busana bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Setiap bahan busana memiliki karakteristik berbeda, tergantung bahan dasar yang digunakan untuk menyusun bahan busana tersebut. Untuk itu, perlu perlakuan tersendiri. Bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahan alami. Bahan alami adalah untuk bahan bersama yang tersusun dari bahan alam tanpa melalui pemrosesan. Bahan alam antara lain daun, serat tumbuhan, dan kulit kayu. Bahan alami tidak bisa bertahan lama ketika digunakan untuk bahan busana pementasan dan harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan. Contohnya, yang digunakan sebagai bahan busana pentas adalah daun pisang, 2. Kulit pohon yang harus sudah mengalami proses menghilangkan getah dan proses pengeringan. Yang ketiga, serat tumbuhan yang kuat dan harus mengalami proses perendaman untuk menghilangkan zat pengikat erat. Yang kedua, tekstil atau kain. Tekstil adalah bahan pabrikan yang banyak digunakan pada pembuatan busana. Bahan yang paling mudah untuk diproses dan bisa dijadikan beragam bentuk busana. Tekstil merupakan bahan yang disusun dari benang dengan cara penemuan dan perajutan. Yang membedakan tekstil adalah bahan dasar yang digunakan untuk memintal benang. Misalnya, bahan kapas menghasilkan tekstil katun, bahan bulu domba menghasilkan wool, bahan nilon atau benang yang kandungan plastiknya tinggi menghasilkan polister, dan serat kepompong ulat sutra menghasilkan sil. Yang ketiga, bahan sintetis. Bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan busana memerlukan penanganan khusus karena dipengaruhi oleh bahan dasar pembuatan. Misalnya, bahan spons masih bisa dijahit mesin maupun tangan. Selain itu juga bisa dikerjakan dengan cara dilem menggunakan lem adhesive leather. Bahan vinil bisa diaplikasikan dengan cara dijahit maupun dilem menggunakan adhesive leather.
Tetapi kalau dilem menggunakan lem bening akan kaku. Bahan styrofoam tidak bisa kena panas atau diaplikasikan dengan cara dilem maupun dilem bening karena akan menjadi pelelehan. Yang keempat, kulit. Bahan kulit adalah bahan yang agak sulit penanganannya untuk bahan dasar busana. Karakteristik bahan kulit adalah kaku, kecuali bahan kulit domba dengan proses penyamakan yang tipis, maka akan sedikit lembut. Bahkan kulit ini tidak terlalu banyak digunakan sebagai bahan busana pentas. Bahan kulit bisa diaplikasikan dengan cara dijahit maupun dilem dan biasa digunakan untuk bahan busana kaki. Baik, perkenalkan nama saya Domingas Atisuri, NPM 31170038. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu yang bagian ke-6. Yang ke-6 itu yang pertama itu menata busana dasar atau draperi. Teknik draperi adalah teknik pemakaian busana dari lembaran kain yang diaplikasikan ke tubuh dengan mengaitkan dan mengikat untuk memperoleh bentuk tertentu. Teknik ini bertujuan memperoleh bentuk tertentu dari pengolahan lembaran kain. Misalnya, teater Yunani memakai teknik draperi untuk busana bagian luar. Pemakaian teknik ini biasanya pemain harus memakai busana dasar. Busana dasarnya semacam baju tanpa lengan dengan bentuk lurus dan bisa juga celana. Menata busana dengan teknik draperi mengaplikasikan busana bungkus, yaitu busana yang terdiri dari selembar kain berbentuk segi empat dan cara pemakaian dililit pada tubuh. Teknik draperi bisa berdiri sendiri dalam tata busana atau busana draperi, tetapi bisa diterapkan pada busana lain. Penggunaan teknik draperi di Asia yaitu penggunaan kain sari di India, dan di Indonesia khususnya di suku Jawa adalah teknik penggunaan kain jarik. Sedangkan teknik draperi yang diaplikasikan pada busana zaman modern adalah aplikasi pemakaian jilbab pada busana muslim di Indonesia. Nah, yang saya ambil contohkan di sini adalah hanya satu, yaitu yang pertama teknik draperi pada pemakaian kain sari saja itu. Kain sari adalah sepotong kain panjang berbentuk segi empat yang digunakan sebagai bahan tata busana dengan cara membalut tubuh sehingga cocok untuk ukuran atau bentuk tubuh apapun. Panjang kain sari sekitar 5,5 meter dari bahan tekstil dan cara pemakaiannya dengan menggunakan teknik draperi. Penggunaan kain sari biasanya digunakan pada busana luar, sedang untuk busana dasar menggunakan petticoat atau semacam rok panjang. Nah, berikut adalah langkah-langkah pemakaian kain sari. Yang pertama, lilitkan petticoat di pinggang seketat mungkin agar petticoat tidak mudah terlepas. Sebaiknya memakai blus yang pas dengan badan. Yang kedua, ambil ujung sari dan selipkan salah satu ujung sari ke petticoat atau pada langkah ini yang perlu diperhatikan adalah ujung kain sari yang diselipkan berbeda dengan kain sari yang disampirkan. Jadi, jangan sampai terbalik. Kemudian, putar sari ke kiri satu putaran penuh dan pastikan ujung sari satunya menyentuh lantai. Yang ketiga, mulai dari bagian sari yang terselip dibuat lipatan atau draperi. Sari yang besarnya 7-12 cm dan jumlah lipatan kurang lebih 7-10 lipatan atau disesuaikan dengan panjang sari dan harus disisakan sebagai untuk disampirkan. Yang keempat, selipkan lipatan yang telah dibuat di pinggang agak ke kiri sebelah pusar. Kemudian, selipkan bagian sisa sari atau bukan ujung bagian sari yang akan disampirkan dan pastikan ujung sari yang disampirkan menyentuh lantai. Yang kelima, sampirkan sisa kain sari dan agar tidak mudah lepas bisa menggunakan peniti atau bros untuk menempelkan sari di blus di bagian bahu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang membuat kain sarinya.
Nah, yang pertama ini adalah langkah-langkah yang tadi saya sudah baca. Pertama itu lilit lilit kain sari itu. Yang kedua, lipat kain sari itu. Dan yang ketiga, dan ini yang terakhir, selesai menjadi sari yang saya bacakan tadi. Terima kasih, saya kembalikan.